Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Komala Alfinima, NPM 23010301010, Prodi PGMI. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata pelajaran metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Satria Nugraha Adiwijaya MPD. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul penerapan metode storytelling untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 SD Negeri 2 Sumberjo. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan mengembangkan keterampilan berbahasa, termasuk berbicara. Namun, banyak siswa kelas 3 SD mengalami kesulitan berbicara karena terbatas kosakata dan metode pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik bagi siswa. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dan jarang memakai media pembelajaran yang interaktif, sehingga siswa tidak tertarik dengan belajarnya. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan cara menggunakan metode storytelling, yaitu menyampaikan cerita secara menarik untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa kelas 3 SD Negeri 2 Sumberjo yang keterampilan berbicaranya masih rendah. Yang kedua, banyak siswa merasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Dan yang ketiga, pada pembelajaran bahasa Indonesia seringkali masih berpusat pada guru dengan metode yang kurang interaktif dan menarik bagi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode storytelling untuk meningkatkan berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Sumberjo. Nah, manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan konsep-konsep baru dalam pendidikan, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat bagi guru adalah sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran keterampilan berbicara dan sebagai sumber informasi serta pedoman dalam penerapan metode storytelling. Dan yang kedua, manfaat bagi siswa adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan memahami pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti adalah sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui pengembangan pendekatan pembelajaran yang relevan. Landasan teori pengertian storytelling. Istilah storytelling berasal dari dua kata, yaitu story yang berarti narasi dan telling yang berarti tindakan menceritakan. Jika digabungkan, kata-kata ini membentuk storytelling yang mengacu pada tindakan menyampaikan atau menceritakan sebuah cerita. Bercerita merupakan kegiatan lisan di mana seseorang menyampaikan pesan, informasi, atau dongeng kepada orang lain, baik dengan atau tanpa bantuan alat peraga. Jenis-jenis storytelling terdapat dua jenis cerita, yaitu fiksi atau hayalan dan non-fiksi. Fiksi atau hayalan itu mengacu pada cerita yang terinspirasi oleh kehidupan nyata tetapi tidak berdasarkan pada kejadian sebenarnya, seperti dongeng, fabel, mitos, dan narasi khayalan lainnya. Dan non-fiksi atau nyata adalah kisah nyata tentang kejadian yang benar-benar terjadi seperti sejarah, biografi, autobiografi, dan cerita misionaris lainnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan storytelling, yaitu kelebihan metode storytelling. Yang pertama, memberikan kebebasan berekspresi karena kita dapat memilih sendiri ceritanya. Dan yang kedua, efektif untuk menanamkan nilai-nilai pada anak karena kita dapat membuat cerita yang membahas masalah anak secara spesifik. Selanjutnya, kelemahan metode storytelling. Yang pertama, kesulitan dalam membuat cerita. Dan yang kedua, kendala dalam penggunaan media karena memerlukan keterampilan khusus seperti menggunakan boneka tangan. Nah, selanjutnya manfaat storytelling. Metode storytelling memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi pendengar, tetapi juga bagi pendongeng. Melalui proses bercerita, anak-anak memperoleh banyak keuntungan. Anak-anak seperti orang dewasa mengalami pelepasan emosi melalui cerita fiksi yang mungkin tidak pernah mereka temui dalam kehidupan nyata.
Bercerita terbukti menjadi cara yang efektif untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, sosial, dan konatif siswa. Nah, ada kerangka berpikir. Fenomena lapangan, rendahnya kemampuan siswa dalam berbicara dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan langkah untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan metode storytelling pada pembelajaran. Kondisi akhir, terdapat peningkatan berbicara dengan menggunakan metode storytelling. Jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan mengembangkan teori tentang suatu subjek tertentu pada suatu titik waktu tertentu. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku, sikap, persepsi, atau tindakan subjek terkait dengan fenomena yang dialaminya. Dalam penelitian ini difokuskan pada peran mendongeng untuk menambah minat baca anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dan sumber. Penelitian memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu yang pertama data primer. Peneliti mengumpulkan data primer secara langsung melalui berbagai metode, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, yang kedua data sekunder. Data ini dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan semua informasi yang relevan terkait dengan penerapan metode storytelling di SD Negeri 2 Sumberjo. Teknik pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini meliputi yaitu yang pertama wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami persepsi, perasaan, serta pengetahuan informan dari berbagai perspektif subjek. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa kelas 3 di SD Negeri 2 Sumberjo. Selanjutnya observasi. Peneliti melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melibatkan subjek di SD Negeri 2 Sumberjo untuk mengamati situasi secara cermat dan seksama. Nah, yang ketiga dokumentasi. Mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai sumber seperti buku, arsip, dokumen, catatan tertulis, data numerik, dan gambar. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan pengumpulan data, mempermudah proses, serta memberikan hasil yang lebih akurat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman observasi dan pedoman wawancara. Langkah selanjutnya yaitu pengelolaan dan analisis data. Proses analisis data melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk memastikan adanya interpretasi yang bermakna, yaitu yang pertama, redukasi data. Redukasi data melibatkan proses meringkas, memilih poin-poin penting, dan memfokuskan pada informasi yang paling relevan sambil mengidentifikasi tema dan pola. Dan yang kedua, penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi ringkas, bagan, diagram, atau representasi visual hubungan antar kategori. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan melibatkan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, proses ini dilakukan secara bertahap. Setelah selesai melakukan reduksi dan penyajian data, simpulan ditarik atau diverifikasi secara menyeluruh dan sistematis untuk memastikan temuan penelitian yang valid. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.